Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini seperti yang gue bilang tadi di jalan, bakal ngebahas sebuah hoodie dari RC Moto Garage. Jadi ini hoodie-nya kita bakal bahas detail, mulai dari desainnya, materialnya, fitur-fiturnya, dan segala macamnya soal hoodie RC Moto Garage ini. Pertama, kita lihat dulu desainnya atau beberapa branding dari si hoodie ini. Oke, jadi ini desainnya simple banget. Untuk di bagian depan tuh, ini warnanya navy. Untuk color yang gue pilih, untuk desain pertama ada logo RC di bagian depan di sini warnanya merah. Ini kayaknya materialnya apa ya? Si material sablonannya tuh kayak plastisol gitu loh. Jadi ada timbulnya. Gue lupa nama satu lagi apa gitu. Nama si material sablon itu. Cuman mirip-mirip kayak plastisol. Jadi dia timbul gitu. Lalu untuk di bagian belakangnya di sini ada juga simple logo bulat doang, jadi logo yang roundednya dari si RC Moto Garage. Jadi simple banget, tidak ada tipografi di logo tipografi di si hoodie-nya. Jadi cuma logo simbol doang gitu. Oke. Dan untuk detailnya yang pertama di bagian tangan itu dia pakai rib seperti hoodie pada umumnya di sini. Kiri kanan di bagian pinggangnya pun ini menggunakan rib juga, jadi karet rib gitu. Jadi buat teman-teman yang punya atau butuh zazing lebih besar, tidak perlu di-adjust lagi karena ini pakai karet, enak gitu ya. Oke, dan untuk di bagian hoodie-nya adjusternya menggunakan tali seperti ini, warnanya putih, jadi senada dengan warna si branding sablonnya di sini, warna putih. Lalu untuk zippernya ini menggunakan YKK, jadi oke. Dan ini geriginya lumayan cukup gede-gede juga sih. Jadi seharusnya awet sih untuk si sletingnya di sini. Oke, dan ini hoodie-nya sudah berprotektor. Ntar kita bahas juga soal protektor di hoodie ini. Lalu kita lihat bagian innernya. Oh, bagian luarnya ada pocket juga di sini seperti biasa. Pocket di kiri kanan, nggak terlalu dalam, cuman ya cukup untuk sebuah hoodie. Lalu untuk innernya, ini innernya pakai ada bahan dalamnya lagi karena ada protektornya buat nyimpen protektor. Ini bahannya kayak bahan spandek gitu, halus, dan tapi nggak tipis. Ini lumayan tebal untuk si bagian inner linernya sini, lumayan tebal. Dan ini inner linernya sampai ke bagian tangannya juga, jadi full, nggak cuma bagian punggung doang atau bagian dada doang, tapi sampai ke bagian tangannya juga dia pakai inner liner lagi di sini, full banget karena buat kompartemen menyimpan protektor gitu. Oke, jadi untuk detailnya ini enak loh bahannya, yang langsung nyentuh ke kulit kita, terutama di bagian tangan. Karena yang keras itu bagian tangan, kalau bagian dalam pasti bagian pakai kaos lagi. Cuman tangan tuh kerasa langsung. Ini lumayan halus gitu dan tebal, lumayan tebal untuk si bagian innernya gitu ya. Dan ini untuk bagian belakang ada pocket kompartemen buat menyimpan back protector. Jadi bisa pasang back protector di hoodie ini gitu. Ini pakai velcro untuk ngebukanya. Oke, jadi ini pakai velcro untuk ngebukanya, tinggal simpen. Terus pakai yang lumayan lentur, yang flex gitu ya, karena dia mulai naruhnya dari bagian tengah di sini untuk si kompartemen back protectornya. Dan untuk bagian dadanya pun ini bisa dipasang chest protector karena sudah ada kompartemennya juga, jadi cukup lengkap untuk sebuah hoodie. Sudah ada chest protector di sini, pakai velcro juga di sini untuk si mekanismenya. Kiri kanan ada chest protector, tidak ada inner pocket. Untuk protektor yang dikasih setiap pembelian itu sudah termasuk protektor di bagian bahu dan juga elbow. Jadi ada shoulder juga elbow protektor di sini gitu ya. Kita coba buka, kita lihat protektor seperti apa. Ini protektor di bagian bahunya. Oke, nah ini protektor di bagian bahunya. S-Type A level 1. Ini protektornya enak loh, maksudnya dia cukup fleksibel juga di sini untuk si protektornya, jadi bisa menyesuaikan dengan kontur tubuh kita, bahu kita di sini. Ini ada tulisan Air Slim untuk si protektornya, S-Type A level 1 gitu. Oke loh, ini bolong-bolong juga di sini untuk protektornya biar lebih bisa ditekuk-tekuk. Dan untuk di bagian tangannya protektor ya, coba kita balikin dulu. Nah,
Nah ini dia lebih panjang untuk bagian sikut di sini. Oke, dan sama di sini untuk materialnya sama banget, material rubber yang digunakan antara bahu dan juga untuk si elbow. Tulisannya Air Slim EK Type A level 1 EK tipe A level 1 di sini. Ini oke ternyata. Dan di sini ada tulisan belakangnya Power Tector dan ada CE certified di bagian belakangnya. Jadi udah CE certified untuk si protektornya. Oke loh ini. Impresif. Gue baru ngeh kalau misalnya ini sudah ada sertifikasi CE-nya di sini gitu untuk si protektornya. Oke loh. Oke, jadi itu untuk detailnya si hoodie ini, dan ini size-nya double XL yang gue beli. Kenapa double XL? Sekarang bakal gue jelasin di bagian fitment. Kita rubah dulu setupnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitment. Gue mau pakai si jaketnya. Ini double XL untuk jaketnya. Dan untuk informasi, tinggi gue tuh sekitar 182 cm. Dan untuk berat badannya cukup naik turun sih, 70 sampai 72. Jadi sekitar segitulah. Jadi anggap 70 kg untuk si berat badannya. Dan untuk tingginya 182, body tipenya lebih ke skinny. Dan tangan lumayan panjang. Ntar gue coba cek deh panjang tangan gue itu berapa. Enak sih zippernya. Halus banget. Oke, jadi sudah terpasang untuk hoodie dari RC. Ini tampilannya kayak gini sih. Untuk hoodie-nya simple banget ya, seperti hoodie pada umumnya. Casual banget. Kenapa gue suka untuk hoodie ini, kenapa kemarin memilih juga hoodie ini waktu datang ke RC Moto Garage, karena emang dipakainya untuk harian, nggak kelihatan kayak helm lagi, nggak kelihatan kayak ya jaket riding gitu ya, kayak jaket casual aja, brandingannya simple, tapi ada protektornya, jadi ngerasa safe aja di jalan gitu. Ini bahunya, ini bahu, oke. Ini elbow-nya enak sih, karena tadi cukup fleksibel material dari si inner si protektornya. Ini untuk bagian belakangnya. Oke ya, simple banget, warnanya navy. Kebetulan cocok juga dengan motor yang lagi dipakai, dengan helm yang lagi dipakai, jadi udah kayak Ranger biru sekarang, semuanya serba biru. Dan ini jaketnya kenapa double XL? Sebenarnya fitnya di XL untuk tipe badan kayak gue yang cukup skinny, biar lebih fit si bagian lengannya gitu ya, lebih ngepres, biar si protektornya nggak geser-geser, bahunya pun bisa lebih pas gitu ya. Konsepnya sih di bagian elbow sih biar lebih pas lingkarannya, seharusnya XL. Cuman kalau pakai XL cukup kependekan untuk bagian lengannya, dan gue lebih suka yang bagian fit seperti ini. Dan ini rencananya dipakai untuk inner sebuah jaket kalau malam-malam di Bandung cukup lumayan dingin, jadi dalamannya pakai hoodie, di luarnya pakai jaket casual biasa yang tipis. Buat windproofnya itu jadinya oke gitu fitmentnya, jadi gue pilih yang double XL pada akhirnya. Cuman untuk kalian mungkin yang lebih suka fitmentnya pas banget atau punya postur tubuh yang ideal proporsional, kayak gue kayaknya tangan panjang, jadinya butuh fitment lengan yang cukup panjang gitu. Kalian bisa pakai XL dengan yang sesuai postur tubuh kalian dengan tinggi segini gitu ya, kalau lebih berisi gitu. Oke, jadi itu untuk fitmentnya di badan gue, untuk bagian kalian aja gitu ya. Dan untuk impresi di jalan raya seperti apa, sekarang kita balik lagi ke Oke, sekarang kita lanjutin ngebahas hoodie dari RC di jalan. Buat cerita impresinya waktu dipakai seperti apa, buat gue ngejelasin, karena gue udah pakai jaket ini sekitar seminggu lebih gitu ya, setiap hari gue pakai. Jadi ini selayaknya hoodie sih untuk si materialnya, cuman dia ada liner tambahannya lagi, jadi ada lapisan dalamnya lagi. Nah, lapisan dalamnya ini sedikit ngebantu untuk menahan angin, tapi cuma sedikit, karena tetap angin tuh tetap terasa masuk ke badan. Jadi buat dipakai sehari-hari ini nggak terlalu bermasalah buat di cuaca rata-rata di Indonesia ya, yang biasanya terkesan lebih panas gitu kan. Oke, dan untuk visibilitasnya ini ya masih sama dengan selayaknya hoodie. Protektornya sangat tidak mengganggu sama sekali, protektornya masih aman-aman aja.
nggak ngeganjel. Tapi untuk kalian yang punya badan lebih besar dari gue nih ya, yang lebih besar, karena gue termasuk yang skinny fit gitu ya, kayaknya gue harus nge-gym sih. Kalian mungkin bakal lebih cocok, lebih pas pakai hoodie ini karena ntar lingkar tangannya pas buat ngenggam, buat menahan si elbow protektornya gitu. Jadi untuk yang lebih berisi dari gue ini kayaknya lebih pas dipakainya gitu, dengan ukuran yang pas juga tentunya. Jadi itu, dan ya untuk kondisi sehari-hari angin tetap masih kerasa adem gitu ya. Cuman untuk malam hari emang lebih baik kasih liner tambahan lagi, double pakai jaket kah atau pakai rompi. Jadi gue kepikirannya untuk malam hari di double pakai rompi, pakai vest gitu, entah di dalam entah ataupun di luar dari si hoodie-nya gitu ya. Kalau misalnya desainnya oke, bisa di luar hoodie, cuman kalau misalnya untuk sebagai pelindung aja bisa disimpan di dalam hoodie gitu. Dan ini gue tanpa pakai chest protector, ini hanya pakai protector yang di shoulder dan juga yang di elbow. Kalau pakai back protector sama pakai chest protector kayaknya lebih sedikit membantu untuk menahan angin. Tapi tetap untuk malam hari sih gue menyarankan tetap pakai si itunya si tambahannya lagi itu buat nahan angin. Bisa pakai liner yang windproof lah minimal gitu. Tapi sedikit ngebahas soal harganya, karena hoodie itu harganya kan di Rp650.000 gitu kan. Jadi menurut gue untuk harga tersebut cukup kompetitif dengan casual jaket atau casual hoodie yang ada di Indonesia, tapi yang casual ya, bukan untuk riding gitu. Ya harganya sedikit lebih mahal, tapi karena ini sudah berprotektor. Cuma untuk casual jaket kan ya itu nggak ada protektornya gitu. Tapi kalau misalnya kalian nyari hoodie yang berprotektor dari brand-brand lain, itu harganya jauh lebih mahal. Contohnya dari RS Taichi misalnya ataupun Komine, itu harganya di 1.600.000-an buat yang Taichi kalau nggak salah. Jadi harganya beda sejuta sama hoodie ini. Dan untuk sebuah jaket harian atau hoodie harian kayaknya nggak perlu semahal itu sih kalau cuma sekedar hoodie doang ya. Kalau misalnya kalian pakai yang mesh, yaitu is okay di atas 1 juta. Ini 6,5, kompetitif harganya, jadi ya worth it juga sih buat dijadikan sebuah hoodie tempur. Kalau buat gue sih ini sah buat jadi hoodie tempur setiap hari. Cuman gue bakal nyari vest sekarang, nyari rompi buat dipakai di malam hari. Ntar kayak gimana? Biar bisa ngebantu gue nahan terpaan angin di malam hari gitu. Jadi ya segitu aja reviewnya lengkapnya. Tadi udah di studio, detail-detailnya mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua yang lagi nyari hoodie berprotektor. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.